Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ibadah kita pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita sekalian mengangkat pujian kita yang pertama, beribadah penuh suka. Dalam hidup kita, hadapannya mempersembahkan sebagai ibadah hati kepadamu. Dengan suka ku melayani Tuhan, masuk gerbangnya berjuta pujian. Ajaib namanya, anugerahnya besar, kasih panjangkan layani Tuhan. Beribadah suka, hatiku syukur, karena kasih setianya selamanya. Kesetiaan tetap tak pernah berubah, layani suka memuji Dia. Dengan suka ku layani Tuhan, masuk gerbangnya berjuta pujian. Ajaib namanya, anugerahnya besar, kasih panjangkan layani Tuhan. Beribadahmu suka, ku takkan ragu, dalam kasih-Nya aku berjalan, senantiasa mendengar suara Tuhan. Kehendak Tuhanlah kehendakku. Dengan suka ku melayani Tuhan, masuk gerbangnya berjuta pujian. Ajaib namanya, anugerahnya besar, kasih panjangkan layani Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami, memelihara kami, dan juga Tuhan Engkau menebus kami, dan Engkau memberikan kepada kami hari depan. Hari depan di mana kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau, bersama dengan segenap ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena hari depan kami adalah kehidupan. Kami menyerahkan apa yang kami akan doakan, nyanyikan, renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Engkau bersuka cita di atas puji-pujian kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas renungan hati kami. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita nyanyikan lagu nomor 2, Bapa Surgawi Memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu berat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku,
mari kita buka Alkitab kita akan membaca Alkitab kita secara bertanggapan dari Kejadian pasal ke-50 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membaca bagian-bagian yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara menyambut dengan membaca bagian-bagian yang genap. Kejadian pasal 50 ayat ke-15 sampai dengan ke-21. LAI memberikan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang berdiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Pujilah Tuhan. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan puji-pujian kita dengan menyanyikan lagu nomor 3, Ajaiblah Cinta Tuhan. Ajaiblah cinta Tuhan, diriku telah mengerti, Roh Suci gerakanku, hingga ku bertobatlah, hatiku penuh damai, damai yang dari surga. Ini
Ya, selamat pagi saudara sekalian. Apakah di antara kita ada saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Bergabung bersama dengan kita di sini. Kalau ada, kami bersama-sama menyambut saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan kalau saudara tidak memiliki tempat ibadah yang tetap, kami terbuka untuk saudara boleh beribadah bergabung bersama dengan kami setiap minggunya. Ya saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya tekankan. Yang pertama adalah dari streaming Reform Injili yang daftarnya saudara bisa baca di dalam warta kita di belakang. Pada hari Jumat ada PA seperti biasa dengan judul Who's in Charge Here, membahas 1 Raja-Raja pasal ke-22 dibawakan oleh Pendeta Yadi Esliman. Lalu kemudian pengumuman yang kedua, kita akan mengadakan sekali lagi Kapin pada bulan Juli, boleh ditayangkan daftarnya. Kapin pada bulan Juli ada di 2 region yang utama. Yang pertama ada di Sumba, yang kedua ada di Sumatera Utara. Yang di Sumba ada di Tambolaka pada tanggal 3 Juli, Walkabulak 4 Juli, lalu Waibakul 5 Juli, dan Waingapu 6 Juli. Dan di sini jemaat bisa berbagian untuk mendukung pelayanan ini, baik dalam dana maupun dalam doa maupun dalam kehadiran saudara. Saudara bisa mendukung di dalam dana melalui nomor rekening yang tertera. Lalu untuk Kapin Sumatera Utara akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2023 di Sibolga. Dan Dolok Sanggul 25 Juli, Sidikalang 26 Juli, dan Balige 27 Juli. Saudara diundang untuk mendoakan dan mendukung acara ini. Lalu juga ada KKR regional akan diselenggarakan sekali lagi. KKR regional akan dibuka pendaftaran untuk trip KKR regional ke Sumba Timur. Diperlukan 24 pembicara. Dan saudara bisa menghubungi koordinator Pendeta Irwan di sana pada tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus. Silakan saudara meneruskan informasi ini. Lalu juga Museum Galeri Sofilia mengadakan acara spesial pada bulan ini. Acaranya bertajuk Degas on Point. Degas atau Edgar Degas adalah salah satu pelukis dari era impresionisme yang terbesar. Dan Degas terkenal dengan karya-karya lukisannya yang bertema balet, opera, pacuan kuda, dan keseharian dari orang-orang Prancis. Sepanjang hidupnya Degas menghasilkan kurang lebih 1.500 karya seni bertemakan balet. Mengapa banyak sekali karya Degas yang bertemakan ini? Pesan apa yang ingin dia sampaikan? Melalui pameran Degas on Point ini saudara dapat mengetahui lebih dalam mengenai zaman impresionisme, profil Edgar Degas sendiri, serta realitas di balik lukisan-lukisannya. Kapasitas terbatas, setiap minggunya maka disarankan untuk mendaftar secara langsung. Mari kita dukung acara ini. Dan ada video, silakan ditayangkan.
Ya, sewaktu kita mendengarkan nada-nada yang bagus, ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Waktu kita melihat warna-warna dan komposisi bentuk yang bagus, ada sesuatu terjadi dalam hati kita. Kita sedikit berubah. Ada sesuatu yang tertransformasi di dalam lewat keindahan. Nah, saya kira kita perlu menularkan hal-hal seperti ini ya, lewat acara-acara seperti ini memang. Berikutnya ada kelas Streets dibuka sekali lagi, kelas Streets online. Saudara bisa melihat pengumumannya di sana. Sejarah pemikiran Kristen dari gereja mula-mula akan dibawakan oleh pendeta Lai Hendra Wijaya pada setiap hari Kamis tanggal 6, 13, 20, 27 dan Juli dan juga 3 Agustus pada jam 18.30 sampai 21.30 WIB. Silakan saudara mengikuti acara yang baik ini. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan sekali lagi lagu yang kedua, Bapa Surgawi Memeliharaku. Kita nyanyikan bait pertama saja. Setiap saat, waktu benar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut penuh, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyendengkan telingamu kepada umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kami mengingat juga bahwa kami ini sesungguhnya bukan umat-Mu. Kami ini bukan orang-orang Israel yang kepadanya Engkau mengikat perjanjian dengannya. Tapi kami ini adalah dari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar itu, yakni Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sudi mendengarkan kami dalam doa kami. Kami mohon Engkau juga menilik kesalahan kami. Kami mohon juga Engkau mengampuninya. Kami berdoa agar Engkau membersihkan kami dari segala dosa kami, sehingga kami ini boleh layak untuk menaikkan permohonan kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang pertama, mari kita berdoa, kita mengingat akan anak-anak kita yang kemarin mengikuti BCN, juga anak-anak kita yang kemarin mengikuti NRTC. Kita berdoa untuk segala perubahan hidup yang mereka alami. Kita berdoa untuk komitmen yang mereka naikkan. Mari kita sama-sama berdoa untuk anak-anak kita yang kemarin mengikuti BCN dan juga NRTC. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami yang kemarin mengikuti BCN dan juga NRTC, kiranya Engkau yang sudah menciptakan mereka, menaruh mereka dalam keluarga kami, dalam keluarga Kristen. Kiranya Engkau yang memberkati mereka dengan pertumbuhan rohani, Engkau yang memberkati mereka dengan kehausan akan firman Tuhan, Engkau yang menjaga komitmen mereka dalam masa-masa tahun-tahun mendatang yang panjang, sampai mereka boleh menggenapinya, mereka boleh menggenapi apa yang mereka janjikan kepada Tuhan. Kami menyerahkan masa sekolah mereka, masa kuliah mereka, pergaulan mereka, masa-masa penuh gejolak dalam masa remaja mereka. Kiranya Engkau yang menemani, kiranya Engkau yang menguatkan, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa juga untuk orang-orang yang paling rapuh, yang paling rentan di tempat-tempat konflik. Kita berdoa untuk orang-orang yang sudah tua, anak-anak kecil, untuk orang-orang yang cacat di Ukraina, di tempat yang ada peperangan yang besar. Kita juga berdoa untuk orang-orang seperti itu di negara-negara gagal, negara-negara yang tidak berhasil untuk
menghadirkan keamanan dalam negeri mereka, negara-negara yang ada di Afrika misalnya, atau tempat-tempat konflik lain di Timur Tengah. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang paling lemah di tempat-tempat yang tidak aman seperti ini. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang cacat, untuk orang-orang yang punya agama yang minoritas, untuk orang-orang yang memiliki berbagai kelemahan dan kelainan. Mungkin karena gangguan jiwa, mungkin karena depresi, mungkin karena hal-hal yang lain di tempat yang tidak aman. Tempat di mana mereka merasa terancam, tempat mereka merasa traumatis. Kami menyerahkan mereka, karena mereka juga milik-Mu. Karena mereka juga adalah orang-orang yang Kau ciptakan, Kau beri makan, Kau berikan nafas. Kami berdoa agar mereka boleh berjumpa melalui krisis itu dengan diri-Mu sendiri. Mereka boleh berjumpa dengan pertolongan-Mu. Khususnya mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat jiwa mereka. Kami menyerahkan orang-orang seperti dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita juga berdoa untuk seniman-seniman. Kita berdoa untuk orang-orang yang mungkin tidak terlihat. Kebanyakan seniman tidak terlihat. Mereka bukan seniman besar, mereka bukan pelukis besar seperti Edgar Degas atau seperti Van Gogh atau yang lain. Tapi mereka adalah orang-orang yang diberikan kepekaan terhadap keindahan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan beban untuk mengembalakan perasaan. Mari kita berdoa untuk mereka, dalam kesepian mereka, dalam penolakan mereka, mungkin rasa rendah diri mereka, atau mungkin kemabukan mereka akan kesuksesan. Karena beberapa seniman sangat sukses, dan mereka bisa merasa seperti dewa saja. Mari kita berdoa untuk para seniman ini, agar Tuhan boleh memberikan anugerah kepada mereka juga, supaya melalui karya-karya mereka, dunia ini boleh dibanjiri dengan lebih banyak keindahan yang sehat. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk para seniman, baik seniman dalam bidang musik, para musisi yang seringkali dalam tempat tertentu hidupnya begitu kompetitif. Mereka hidup mungkin dengan segala keterbatasan ekonomi. Mereka mungkin hidup dalam idealisme mereka sendiri dan mereka kesepian. Mereka mungkin adalah orang-orang yang merasa gagal. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang sangat sukses, untuk orang-orang yang walaupun karyanya mediocre, tapi mereka sangat diterima, mereka sangat dihargai oleh orang-orang yang tidak paham. Kami berdoa untuk segala kegilaan yang diterbitkan oleh kesenian yang buruk juga. Kami berdoa Tuhan agar Engkau yang memimpin semuanya ini. Agar Tuhan melalui karya-karya seni ini, kami juga boleh melihat nama-Mu dipermuliakan. Kami boleh melihat umat manusia boleh membanjiri dunia ini bukan hanya dengan karya, keahlian, inteligensia mereka, tapi juga dengan karya kepekaan dari perasaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami bersyukur karena Engkau sudi untuk mendengarkannya. Dan Tuhan, kami menyerahkan apa yang sudah kami doakan agar Engkau sendiri yang juga menjadikan kami saluran berkat-Mu dengan cara-cara yang mungkin kami tidak terpikirkan sekarang. Untuk kami menjadi jawaban bagi doa-doa yang kami sendiri naikkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Silakan duduk saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh PSGRII, membawakan karya Alfred Hollins, God of the All Fatherly. Ada pengumuman juga yang lain kita perlu untuk saksikan, yakni adanya pengajuan permohonan pemberkatan nikah gerejani pada tanggal 15 Juli, hari Sabtu, jam 10 akan diadakan antara Jason Nehemiah Indiarto dan Nia Ravenka. Jika ada keberatan dan masukan yang sah, saudara silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Dan yang kedua adalah pada tanggal 22 Juli. Tanggal 22 Juli di Aula John Calvin akan diadakan pernikahan antara Indra Lesmana Hertanto dengan Karen Lukman. Jika saudara ada keberatan dan masukan yang sah, saudara juga silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara GRI. Saya persilahkan untuk mempersiapkan diri. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, bait yang kedua saja.
Ya saudara, ada pengumuman tambahan pada bulan Oktober ini. Kita akan mengadakan satu acara besar, ya. Kita akan mengadakan satu acara internasional dengan tajuk Pemerintahan Kristus atas segala bangsa pada akhir zaman. Jadi ini adalah Global Convention on Christian Faith dari tanggal 2 sampai tanggal 5 di RMCI. Saudara diundang untuk mendoakannya. Oke, sekarang kita akan bangkit berdiri, kita kembali akan berdoa. Saudara sekalian mungkin pernah mendengar ya, adanya krisis keamanan di Prancis dengan adanya protes-protes yang semakin meluas. Di belakang itu saudara tentu tahu apa, ada penembakan dari seorang anak remaja ya, dari Aljazair yang kemudian meninggal dan memicu protes besar. Dan di bawah permukaan tentu kita tahu adanya perbenturan antara dua kelompok minoritas. Perbenturan antara dua ideologi mungkin ya. Itu juga ideologi postmodern dan modern. Perbenturan antara dua kekuatan yang saya kira bukan hanya ada di Prancis kan. Kita juga menjumpai polarisasi yang sama di Amerika. Kita juga menjumpai polarisasi yang sama di Indonesia. Kita menjumpainya semakin sering pada setiap kali pemilu. Di bawah ini berarti ada sesuatu yang sedang terjadi. Adanya krisis perpecahan yang kita tidak punya resolusinya. Di antara orang-orang yang minoritas dan mayoritas, di antara orang-orang yang sukses secara ekonomi, yang gapnya semakin besar dengan orang-orang yang merasa tidak punya kesempatan. Antara orang-orang kaum yang terpelajar dengan yang tidak terpelajar, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa untuk dunia ini. Mari kita berdoa untuk perbenturan yang kita lihat semakin keras terjadi di dalam negeri masing-masing. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami berdoa untuk segala pertikaian politik dan sosial, krisis yang kami lihat di dalam negara-negara barat. Mari kita sama-sama membuka suara kita berdoa. Tapi juga kami melihatnya di negara-negara Asia, kami melihatnya di Hong Kong, kami melihatnya juga pada tiap-tiap pemilu di Indonesia, kami juga melihatnya di tempat-tempat lain. Kami berdoa Tuhan untuk hikmat Tuhan boleh memimpin gereja Tuhan, bersuara, bukan suara yang sekedar membela mereka yang ada di kanan atau di kiri, mereka yang di atas ataupun yang di bawah, membela kaum laki-laki saja atau perempuan saja, tapi menyuarakan suara kenabian, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan yang sesungguhnya dari Tuhan. Kami berdoa agar Engkau sendiri yang bekerja di tengah situasi yang kami tidak sepenuhnya paham ini, situasi yang kami tidak sepenuhnya mengetahui jalan keluarnya. Kami clueless untuk memikirkan bagaimana harus menangani segala polarisasi yang berasal dari masyarakat kami sendiri, yang menjadi konsekuensi logis dari ideologi-ideologi yang kami bangun sendiri. Kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memimpin gerejamu, boleh menjadi terang, boleh menjadi suara kenabian di tengah segala hal ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga berdoa untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Jumlahnya memang secara persentase tidak terlalu banyak ya. Saya kira tidak sampai 10% orang dengan gangguan jiwa. Tapi orang-orang ini ada. Dan orang-orang ini ada juga di dalam gereja. Dalam gereja itu ada orang yang mengidap skizofrenia mungkin. Ada yang mengalami depresi. Ada yang mengalami bipolar disorder. Ada yang mengalami mungkin narcissistic personality disorder. Macam-macam. Orang-orang dengan gangguan jiwa. Orang-orang yang bergumul sendirian, disalah mengerti, tidak punya persekutuan. Mari kita berdoa untuk mereka. Orang-orang dengan gangguan jiwa di tengah kita. Orang-orang yang kita seringkali tidak mengerti harus diapakan. Khususnya diapakan secara Kristiani. Mari kita berdoa sama-sama untuk orang-orang seperti ini, yang jumlahnya saya kira secara angka cukup besar, walaupun secara persentase mungkin tidak sebesar itu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang dengan gangguan jiwa di tengah kami, orang-orang dengan kecenderungan untuk bunuh diri, orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami bipolar disorder ataupun borderline personality disorder, ataupun orang-orang dengan gangguan jiwa yang lebih parah seperti psikotika dan seterusnya. Kami berdoa untuk Engkau Tuhan memberikan
penghiburan pada mereka, memberikan kekuatan pada mereka, memberikan pertolongan baik dari sisi profesional maupun dari sisi teman-teman secara Kristen. Kami berdoa untuk gereja Tuhan boleh menjadi rumah juga bagi orang-orang seperti ini, menjadi tempat yang aman bagi orang-orang seperti ini. Kami berdoa agar Engkau yang hadir di tengah kami, sehingga kami ini boleh menjadi komunitas kumpulan yang tidak sama dengan dunia ini, komunitas kumpulan yang boleh menjadi pertolongan juga bagi orang-orang yang mungkin kami pandang tidak berguna seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan apa yang kami akan renungkan sebentar lagi dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kekuatan kepada Pendeta Stephen Tong untuk menyatakan firman Tuhan di tengah kami, menyatakan pimpinan dan juga pengharapan dari Tuhan sendiri, Injil Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara sekalian, silakan duduk. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Tong. Selamat siang. Minggu lalu kami mengadakan kebaktian NRETC di tempat ini, dan yang daftar, yang dekat dari Jakarta, yang paling jauh dari Inggris. Ada yang dari Cina, dari gereja-gereja lain, dan dari pulau atau negara yang lama. Mereka hadir di sini bawa koper, lalu ditaruh di seberang sini. Ada beberapa hotel dan juga di dalam hal ini. Pemuda remaja yang sangat menyenangkan. Mereka sangat menyenangkan dan sangat menggairahkan kita melihat anak remaja yang sedang besar menjadi dewasa. Berapa tahun yang lalu mereka masih di dalam BCN anak-anak. Sekarang mereka datang sudah umur 15, 16, 17. Saban hari kebaktian sampai berapa susun, berapa sesi. Ada yang sampai 10 sesi satu hari. Mereka mengikuti dengan semangat sekali. Dan pada malam terakhir saya mengatakan, barang siapa yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, maju ke depan, tidak paksa, tidak dorong, dan mereka langsung maju ke depan. Akhirnya yang berdiri di atas mimbar kira-kira 800 sampai 900 orang. Sehingga sampai ini tidak ada 1 inci bisa tidak dipenuhi oleh orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan anak-anak yang muda ini saya minta besok pagi jam 6 semua ada di paling atas, lantai ke-25. Dan dari situ kita utus mereka untuk mengabar Injil ke seluruh dunia. Saya kira kesempatan seperti ini jarang dilihat oleh kita. Jarang terjadi di negara lain. Di Amerika tidak ada kebaktian seperti ini. Di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di Filipina tidak ada kebaktian seperti ini. Ini sesuatu anugerah Tuhan yang besar untuk zaman ini. Jadi kalau mereka sejak remaja sudah begitu dipengaruhi dan begitu cinta Tuhan. Bayangkan ada remaja yang rasa harus datang ke Indonesia. Mereka berangkat dari Inggris, naik kapal terbang belasan jam sampai Jakarta. Ikut 4 hari, kembali naik kapal terbang dengan harga yang mahal, kembali ke Inggris lagi. Ini semua menyatakan Tuhan begitu memberkati Indonesia, memberkati khususnya gereja ini. Engkau melihat waktu mereka di sini belajar musik, belajar antik, belajar sejarah, belajar teologi, belajar penginjilan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak dengar penjelasan sejarah, penjelasan tentang antik, penjelasan tentang musik, dan dengar akan itu musik konser. Mereka dapat pengetahuan yang banyak.
diperkembangkan, dididik secara merata, mempunyai pengertian yang paling penting. Saya sangat iri sama anak muda sekarang. Nah, ini adalah istana Topkapi yang ada di Turki. Ini istana terbesar dari orang Islam. Dan di dalam museum ini ada biru putih seperti tadi, itu 28 biji, terbanyak di dunia. Itu meskipun barang Tiongkok, tapi di Tiongkok tidak lebih daripada 15 biji. Seluruh Tiongkok. Yang paling penting cuma 3-4 biji. Dan ini istana Topkapi yang mempunyai kemewahan yang tertinggi. Di dalam sejarah orang Islam ini ada di Istanbul. Dan di dalam simpan barang-barang Tiongkok yang lebih indah dari barang-barang yang ada di Tiongkok. Nah, saya mengunjungi tempat ini. Coba lihat, ini ada gentong yang di tengah-tengah itu kanan kiri dari tempat penerimaan tamu daripada Raja Ottoman. Dan engkau bisa lihat di dalam jendela-jendela mempunyai isi-isi yang luar biasa. Ini gentong yang tinggi, sekarang banyak kopinya dan dijual ke Jakarta. Semua tidak ada mutu yang tinggi. Tapi yang ditaruh di sini, itu mutunya sedunia, mengkagumi dan sangat-sangat penting sekali. Saya harap kita banyak belajar, bukan menjadi manusia yang pengetahuannya dangkal, citek, dan sangat sederhana. Tuhan memberkati kita. Kemarin sore saya pergi ke Singapura, memimpin satu kebaktian inaugurasi gereja yang saya desain. Tapi bagian ini yang baru kemarin inaugurasi tidak penting. Hanya bisa isi 500 lebih orang. Tapi saya telah desain di sebelah itu suatu gedung gereja yang bisa mengisi 2.400 orang. Kalau gereja yang baru itu mulai dibangun tahun depan, maka di dalam 5 tahun saya masih hidup, saya bisa melihat sendiri gedung itu jadi. Kalau tidak bisa hidup, itu satu hal peninggalan daripada desain saya di Singapura. Itu akan menjadi gereja terbesar sepanjang Singapura, dijadikan kota. Dan gereja paling besar di Singapura adalah dianggap Katedral Andrew dan Elizabeth II waktu masih hidup. Kalau dia mengunjungi akan Singapura, dia mengikuti kebaktian di katedral. Ini gereja yang kemarin ya, bukan Katedral Andrew. Nah, saudara-saudara, saya memimpin kebaktian di situ. Malamnya saya sudah makan, saya langsung dilarikan ke airport. Dan kemarin malam jam 11.40 saya tiba kembali di Jakarta. Langsung ngasuh. Tadi pagi jam 7 bangun untuk kebaktian Mandarin. Selesai, sekarang saya kebaktian sini. Setelah kebaktian ini selesai, saya langsung lari ke airport mengejar kapal terbang pergi ke Singapura lagi. Kemarin Jakarta Singapura, Singapura Jakarta. Hari ini Jakarta Singapura, malam Singapura Jakarta. Malam kira-kira jam 12.20 baru saya tiba di Jakarta. Dan besok pagi saya mestinya jam 7 sudah berangkat ke airport lagi. Karena mulai besok kita terbang dari sini melewati akan Denpasar, lalu mengganti kapal terbang sampai di Sumba. Lalu dari Senin sampai Jumat saya akan berada di Sumba, di Tambaloka, Waikabubak, Waikabakul, dan Waingapu, 4 kota itu. Setelah itu sampai hari Jumat saya berhenti pelayanan dan Sabtu kembali ke Jakarta. Minggu depan kita ketemu lagi ada di sini. Kita sekarang mau masuk dalam doa untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, berkatilah pagi ini, berkati setiap orang yang datang, dan berkati kebaktian. Kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan mengasuh dan memberikan pengertian ke dalam pikiran kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang makin dekat dan makin belajar dari firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, berkatilah seluruh dunia, seluruh kebaktian dari seluruh gereja Tuhan yang kudus dan am, supaya lebih mengerti firman Tuhan, tapi mencintai kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, berbulan-bulan kita pikirkan tentang pembaruan iman dan satu perubahan untuk menteguhkan kepercayaan yang benar kabar Tuhan. Di dalam sejarah gereja, kita melihat dari abad pertama sampai abad keempat, itu peneguhan iman melalui perjuangan doktrin-doktrin, khususnya dua hal yang paling penting. Pertama, siapakah Kristus? Kedua, siapakah Roh Kudus? Selain mengerti Allah Bapa sebagai Tuhan pribadi pertama, maka orang Kristen mulai memikirkan yang menjadi manusia di dunia, yang jelma sebagai umat manusia, Yesus Kristus sebenarnya sebelumnya di mana? Dia pribadi apa? Dia mempunyai kedudukan sebagai Tuhan Allah di surga. Kenapa menjadi manusia? Dan kita melihat orang Kristen berjuang, bergumul untuk mengerti kristologi. Di dalam 250 tahun perjuangan untuk mengenal kristologi berkembang terus, dan sampai abad keempat baru kita melihat peneguhan iman tentang Kristus menjadi sesuatu pengesahan yang tidak goncang lagi. Lalu sesudah itu masih ada kira-kira 150 tahun orang Kristen di seluruh dunia bagian dulu itu, mereka memikirkan siapa Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu adalah Allah? Apakah Allah itu selain mengirim Roh Yesus Kristus ke dalam dunia, juga mengirim Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga, yang menjadi salah satu daripada Tritunggal itu, dan memberikan kekuatan dan keteguhan iman kepada kita di dalam sejarah. Saudara-saudara, setelah Augustinus, maka kita lihat akan doktrin anak Allah yang tunggal Yesus Kristus, doktrin Roh Kudus, semua diteguhkan menjadi seluruhnya sudah makin teguh, makin menyeluruh, dan makin sempurna. Dari Augustinus sampai kepada 500 lebih tahun yang sesungguhnya, baru timbul orang yang mempunyai pikiran yang sangat lengkap, namanya Anselm. Jadi abad ke-5 sampai abad ke-11, lebih 500 tahun disebut zaman kegelapan. Karena tidak muncul pemikir yang besar, tidak muncul orang beriman yang kuat, dan mereka seperti mengikuti tradisi, mengikuti apa yang sudah menjadi peninggalan dari abad-abad kan kuno. Mereka rutinitas mengikuti kebaktian, menjadi orang Kristen dengan iman yang sudah dianggap sempurna. Tetapi sampai abad ke-11, maka terjadinya perpecahan antara gereja timur dan gereja barat. Gereja barat yang dipimpin oleh kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Romawi masih dibagi, kerajaan Romawi barat yang berpusat pada Roma, dan kerajaan Romawi timur yang dipusatkan di dalam Konstantinopel. Konstantinopel sampai abad ke-15, di dalam tahun 1453 dibom, dimeriami oleh orang-orang Islam, akhirnya sama sekali gagal. Hari itu mengalami peperangan beratus-ratus hari. Kekristenan kalah, dan orang dari raja-raja Kristen semua ditangkap, dan Islam merajalela
di Istanbul. Setelah Istanbul dikalahkan oleh orang Islam, kekristenan Romawi Timur hancur dan Islam merajalela di daerah Turki, khususnya di beberapa kota yang dulunya digembalakan oleh penginjil Yohanes, Rasul Yesus Kristus. Dari kota Efesus sampai kota Laodikia, semua jatuh di dalam tangan Islam. Waktu itu banyak orang Kristen sesudah digagalkan orang Islam menjadi minder sekali, ketakutan sekali, karena Islam mulai memaksa orang Kristen mesti bayar pajak dan mesti bagaimana patuh kepada peraturan-peraturan Islam. Dan banyak orang Kristen menjadi ketakutan, menjadi mimbar, dan banyak raja Kristen datang kepada orang Islam, lutut di depan dia, mengaku dia menjadi pemimpin politik. Yang menjadi pemimpin politik waktu itu yang menang atas Istanbul atau Konstantinopel, namanya adalah Muhammad yang kedua. Dan dia begitu bergairah dan begitu merajalela menguasai Konstantinopel, kota yang dianggap tak mungkin ditaklukkan oleh musuh. Karena kotanya susun dua dan masing-masing temboknya itu berpuluh-puluh meter tebalnya. Meriam tak bisa masuk, kuda tak bisa masuk, dan tentara tidak bisa menggagalkan. Tetapi waktu itu orang Islam mendapatkan meriam terbesar di dunia melalui pakai uang beli dari orang Kristen. Orang Kristen beli meriam terbesar dari orang Islam untuk menggempur orang Kristen. Akhirnya orang Kristen kalah kepada Islam karena orang Kristen jual meriam kepada orang Islam untuk menghancurkan kekristenan. Sesudah di Eropa menjadi incaran dari Islam dan mereka harap bisa menghancurkan Kristen dari Turki menuju ke daratan Eropa, dari Afrika menuju kepada negara Spanyol. Kalau dari dua jalan ini, dari Asia menuju ke Eropa melalui Turki, dari Afrika menuju ke Eropa melalui akan Spanyol. Dan dengan demikian Kristen akan semuanya hancur. Tapi Tuhan tidak menginginkan. Itu sebab yang dari Afrika menggempur ke timur, gempur ke baratnya daripada Eropa, akhirnya digagalkan. Di mana digagalkan? Di satu tempat yang namanya Valencia. Sehingga akhirnya orang Kristen menjaga tetap di dalam daerah Eropa Barat. Dan Islam akhirnya dikalahkan. Tapi Islam sudah pernah mempunyai kemenangan yang besar sekali di kota Seville. Seville ada satu kota di selatannya daripada Spanyol. Mereka membangun, orang-orang Islam membangun masjid yang besar sekali. Tapi akhirnya Kristen menang kembali, Islam diusir, dan di situ satu menara yang paling tinggi tidak dirusak oleh orang Kristen, dirubah menjadi salah satu menara gereja Kristen daripada satu katedral yang namanya Katedral Seville, Seville Cathedral. Di dalam Seville Cathedral yang paling besar itu, ini menarik yang di sebelah saudara punya kiri, engkau lihat itu tingginya lebih 100 meter. Nah ini dulu ada minaret daripada orang Islam, tapi sekarang menjadi minaret Kristen. Dirubah-rubah sehingga Islamnya mulai tidak terlihat, tapi seluruh ini besarnya luar biasa, menjadi katedral salah satu yang terbesar di dalam dunia. Nah, kota ini jatuh ke dalam Kristen dan Islam mundur, dan Seville mendirikan satu katedral. Waktu mereka mendirikan katedral Sevilla,
mereka mempunyai satu niat bikin katedral terbesar di dunia. Coba digambarkan sekali lagi, dan di dalam katedral itu ada satu sudut mereka membaca, ada tulisan, "We are going to build a cathedral so big that people in coming generation will consider we are crazy." Tulisan adalah, kami sedang bikin satu gereja terbesar di dunia. Besarnya sampai orang zaman yang akan datang, generasi seterusnya akan menganggap kami ada orang gila. Dan mereka sengaja memelihara minaret Islam yang di pinggir sana tidak dibongkar, jadi gabung dengan katedral Katolik, katedral Kristen, sehingga membayangkan bahwa Kristus menang atas. Nah, ini adalah satu hal yang terjadi di Spanyol. Dari orang-orang Afrika yang dipimpin oleh seorang nama Yusuf, yang mau menjelajah dan hancurkan seluruh Eropa melalui Spanyol, akhirnya gagal. Dan di timur, Hagia Sophia, coba tunjukkan Hagia Sophia di Istanbul, yang gereja terbesar di dunia, akhirnya jatuh ke dalam tangan orang-orang Islam pada tahun 1453. Sehingga Eropa pada waktu itu sangat bahaya, karena timur diserang, barat diserang, dan mereka ketakutan. Dan kekristenan mempunyai kelemahan yang besar, karena istri satu dan anaknya sedikit, sehingga terus merosot sampai sekarang. Nah, ini adalah gereja terbesar di dunia yang didirikan oleh orang Kristen pada abad ke-6. Di dalam zamannya seorang raja, kerajaan Romawi namanya Justinian the First, membangun gedung gereja ini. 36 meter atapnya, bundar, tidak ada tiang dari bawah sampai atas. Menjadi satu keindahan, satu mujizat di dalam dunia arsitektur. Sehingga pada waktu jatuh ke dalam orang Islam, waktu itu orang Islam tidak ada apa-apa, tidak ada arsitektur, tidak ada masjid yang besar, cuma masjid kecil-kecil di seluruh dunia. Tetapi Muhammad kedua mempunyai ambisi besar, hancurkan Kristen, jadikan Islam agama dunia. Baru pada tahun 1453, abad ke-15, ada kecapean, kemenangan dia. Ini gereja dihancurkan, tapi tidak diroboh. Orang Kristen diusir dan tidak boleh ada kebaktian di sana. Ini menjadi tempat orang Islam berbakti. Ini dijadikan masjid. Mulai hari itu orang Islam bikin masjid yang atasnya bundar di seluruh dunia. Nah, ini perkembangan gereja yang atap bundar di seluruh dunia setelah tahun 1453. Waktu Raja Sulaiman kedua membuat gedung tadi ini, jangan dibuang dulu gedung itu. Lalu dia perintahkan arsitek orang Islam, bangun satu di pinggirnya. Cuma beda 200 meter. Bangun satu namanya Blue Mosque, yaitu masjid biru. Harus lebih besar sedikit dari gereja ini. Dan arsiteknya dengar salah. Dia dengar tidak boleh lebih besar, harus lebih kecil sedikit. Tuhan sanggup merubah pendengaran manusia. Begitu dia minta lebih besar sedikit, akhirnya arsitektur itu bikin gereja, bikin masjid lebih kecil sedikit. Tetapi mereka mempunyai 6 minaret, ini cuma 4. Lalu bikin 200 meter kemudian, begitu dekat, satu Islam, satu Kristen, satu ditaklukkan, satu Islam yang baru kembali. Ini sudah 900 tahun waktu di itu. Sehingga ini adalah Hagia Sophia, ini adalah Blue Mosque. Lebih tinggi, tapi dia punya dome lebih kecil sedikit.
Nah sekarang di seluruh dunia semua mengetahui inilah satu kota yang mempunyai dua agama. Satu kota yang mempunyai dua gedung raksasa yang menjadi satu peninggalan dan kebudayaan kuno yang dikagum-kagumi seluruh dunia. Nah di dalam dunia arsitektur semua masih lebih menghargai Sofia ini karena dia punya proporsi, dia punya tinggi, lebar dan seluruhnya jauh lebih indah dari ini. Meskipun ini lebih tinggi dan menara minaretnya 6 biji lebih kelihatan agung, tapi arsitektur mengaku ini yang lebih asli dan lebih bagus. Pada waktu gereja Reform Injili Indonesia di Kemayoran dibangun, kita mengambil keputusan bikin atasnya dom yang lebih besar dari tadi. Jangan dipergikan dulu. Ini cuma 36 meter. Yang lebih besar dari ini adalah satu bangunan yang berada di Vatikan, 42 meter. Lalu kita bikin gedung ini, atasnya itu 83 meter. Di atas dom yang benar ini salah satu yang terbesar di dunia. Kenapa Pendeta Stipong tidak bikin menara lincip gereja yang seperti Eropa? Kenapa bikin dom seperti ini? Lalu ada 8 kubu yang di pinggir. Lihatkan gereja kita. Engkau lihat contoh yang model seperti GRII yang berada di Kemayoran. Seluruh dunia tidak ada. Saya kembalikan dom besar untuk GRII karena saya mau mengambil kembali kemuliaan Tuhan yang sudah dibuang, sudah dilecehkan dan sudah dihina, kembali memuliakan Tuhan. Sehingga kalau saudara bisa pamerkan gedung kita di sini, silakan gedung Kemayoran di sini. Domnya itu lebih besar daripada Hagia Sophia. Domnya itu lebih besar dari Istiqlal. Kita punya dom lebih besar dari Vatikan 3 kali. Meskipun gereja kita tidak sebesar dari Vatikan, tapi ini menjadi satu arsitektur di dalam dunia, merubah sejarah, mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita berterima kasih Tuhan memberkati tempat ini dan gedung ini dipakai Tuhan bisa menampung 4.500 orang dengan biru sebagai atap bundar yang ditopang di atas. Kita bersyukur tidak ada tiang sama sekali. Ini merupakan satu mujizat arsitektur. Tetapi biasanya banyak orang tidak tahu karena mereka tidak mengaku dan mereka tidak mengetahui. Karena Stephen Tong bukan lulusan arsitek daripada universitas terkenal, tetapi kita telah menyaingi dari dom apapun di dunia. Jikalau tidak salah, dom yang ada satu yang lebih besar dari ini ada di Alabama, tetapi tidak seindah apa yang kita bangunkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kebaktian dari 8.000, 6.000 terus menerus sampai sekarang berkat dan terjadi di gedung ini sampai hari ini. Baru selesai kebaktian remaja yang Tuhan pimpin. Kita bersyukur. Saudara-saudara, setelah sekarang sudah selesai, gambar ini akan di stop. Kita masuk ke dalam setelah abad ke-11. 500 tahun sudah Augustinus mati, baru timbul orang pintar di dalam sejarah. Sehingga kekristenan ditumbuhkan di dalam abad ke-11 setelah ada otak yang penting meneruskan akan tradisi yang lama, yaitu Anselm. Anselm seorang dilahir di Italia, dibesarkan di Perancis, dan dia mempunyai sifat yang sangat unik, susah menghormati orang lain, khususnya papanya sendiri. Waktu dia keluar dari rumahnya, berkeliaran di luar, tidak tahu berapa tahun kemudian, mendadak dia muncul di Perancis dan sudah masuk sekolah teologi. Dia tidak setuju papanya, tapi dia masih takluk kepada Tuhan.
Dia tidak setuju banyak orang-orang dewasa, tapi masih mempunyai perasaan takut kepada Tuhan. Akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Setelah belajar sukses, dia punya pengetahuan lebih tinggi dari banyak orang di samping dia. Akhirnya dia undang menjadi Archbishop of Canterbury. Archbishop, uskup besar dari Canterbury, itu salah satu pemimpin tertinggi di dalam seluruh kekristenan di Inggris. Sehingga dia menjadi pemimpinan Anglikan. Dan sejak zaman itu sampai sekarang, Inggris mempunyai kerajaan yang sangat besar, mempunyai kuasa yang sangat luas, dan mempunyai pimpinan yang sangat penting di dalam seluruh dunia. Dan Anselmus menjadi uskup di Canterbury, dan dia melayani dan menguasai gereja di Inggris. Anselmus mempunyai dua hal yang paling besar sebagai sumbangsinya. Pertama, Anselmus mendirikan argumentasi tentang Tuhan Allah berada melalui yang disebut ontological argument. Ontological argument bersuara, berisi seperti ini. Manusia bisa memikirkan segala sesuatu yang berada. Jadi segala sesuatu yang berada di alam semesta ini mempunyai tempat, mempunyai situasi, dan mempunyai kedudukan di dalam sejarah. Tetapi selain dari semua yang berada, yang lebih besar dari semua yang berada, yang mungkin masuk dalam otak manusia adalah keberadaan Tuhan. The greatest existence is the greatest one, and who is God. Because God is the greatest one in the universe, and God is the highest one in the universe, and God is above everything. Anything can be conceived by human being. No one is greater than God. Yang bisa dipikirkan manusia, tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan Allah. Kalau itu yang Allah, yang lain dari Allah semua berada, tak mungkin Allah tidak berada. If everything exists, existing there, so the greatest of everything exists is God, cannot be non-existent. Kalau semua yang berada ada, dan Allah lebih besar dari semua yang berada, maka Allah yang lebih besar dari semua yang berada, tak mungkin dia sendiri tidak berada. Argumen ini disebut argumen ontological. Jadi Anselmus membuat seluruh dunia gugah, kita percaya Allah itu ada. Bagaimana membuktikan? Dia caranya ontological. Karena yang di dalam otak manusia yang terbesar adalah Allah. Kalau yang lain berada, yang terbesar tidak mungkin tidak berada. Maka jangan pikir Allah hanya satu konsep yang kosong belaka. Allah sungguh-sungguh ada di dalam faktualnya. Dan itu sebab dia lebih besar dari segala sesuatu. Hal yang kedua yang diutamakan oleh Anselmus yaitu mengenai doktrin keselamatan. Apa artinya doktrin keselamatan? Apakah Allah mencintai manusia, lalu Allah mengkaruniakan pengampunan, langsung membuat kita diselamatkan? Begitu gampang? Anselmus bilang tidak. Allah adalah Allah yang adil. Allah yang adil mempunyai prinsip yang tidak berkompromi. Kalau Allah mempunyai prinsip yang tidak berkompromi, maka manusia kalau berdosa, Allah yang tidak berkompromi harus menghakimi dosa manusia. Itu sebab tidak ada satu orang bisa melarikan diri daripada penghakiman Tuhan. Semua orang akan dihukum karena Allah itu suci adanya. Karena Allah itu adil adanya. Dengan tuntutan keadilan, kita tidak mencapai target, kita akan dihukum. Allah suci adanya. Dengan tuntutan kesucian Allah, manusia yang berdosa melanggar kesucian harus dihukum. Kalau manusia harus dihukum
karena kita melanggar kesucian Allah. Manusia harus dihukum karena kita melanggar keadilan Allah. Bagaimana keselamatan bisa tiba kepada kita yang sudah melanggar kesucian, yang sudah melanggar keadilan Tuhan? Jawaban adalah kecuali ada orang yang bisa membayar hutang kita kepada Tuhan Allah, maka tidak ada pengampunan bagi kita. Bayar kesucian yang kita utang kepada Allah, siapa kuat? Karena tidak ada orang yang mempunyai sesuatu bekal yang begitu besar untuk mengganti dan untuk mengisi kebutuhan semacam itu. Itu sebab Yesus Kristus mempunyai kesucian yang tidak terbatas. Yesus Kristus mempunyai keadilan yang tertinggi. Maka Dia yang mempunyai faktual daripada semua ini, Dia menjadi pengisi kebutuhan kita, mengganti kerugian kita. Maka waktu Tuhan Allah melihat Yesus mengisi kebutuhan yang kita hutang, Yesus mengisi hutang kita yang menjadi satu kekosongan, maka di situ pengisian hutang Yesus Kristus memuaskan tuntutan Tuhan, memuaskan target Tuhan. Maka Tuhan melalui melihat Dia yang mengisi hutang kita, maka Tuhan mungkin mengampuni kita. Saudara-saudara, itu sebab kita dibenarkan oleh iman, karena kita beriman, percaya ke dalam Kristus yang adalah paling adil, yang adalah paling suci. Maka Yesus melalui keadaan yang tidak terbatas daripada kebesaran keadilan dan kesucian, Dia mengisi kebutuhan dan isi lowongan dari hutang kita kepada Tuhan Allah. Sehingga Tuhan mengatakan, saya dipuaskan oleh Kristus yang mewakili Stephen Tong. Saya dipuaskan oleh Kristus yang mengganti Stephen Tong. Karena Stephen Tong tidak adil, harus dihukum. Tapi Yesus datang membayar hutang keadilan Stephen Tong kepada Tuhan Allah. Tuhan mendapatkan sesuatu penggantian, mendapatkan sesuatu pengisian. Tuhan berkata, my demand is fulfilled. Tuntutan aku sudah dipenuhi. Target aku sudah dicapai. Meskipun yang capai bukan Stephen Tong, tapi Kristus mengganti Stephen Tong, mencapai apa yang dituntut oleh Tuhan. Maka Tuhan melihat ini akan diberikan kepada Stephen Tong untuk tidak lagi dihukum. Dengan cara demikian saya bisa diselamatkan karena ada yang isi hutang saya. Saya bisa diampuni karena ada yang melunasi hutang saya. Siapakah yang melunasi? Yesus. Yesus mengganti saya. Yesus melunaskan saya. Yesus memuaskan hati tuntutan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Stephen Tong, tuntutan yang tidak mungkin dicapai sekarang sudah diganti Kristus yang mau mengisi kebutuhan, yang mau mengisi pinjaman kekurangan dari Stephen Tong. Setelah dilunaskan semua, maka kita semua diselamatkan melalui pelunasan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itulah sumbangsi kedua. Pertama, ontological argument. Sumbangsi kedua adalah fulfillment of the demanding of God according to the merit of Jesus Christ. Melalui jasa Kristus yang memenuhi pengisian, yang membayar hutang dan menjadikan kita boleh diterima oleh Tuhan Allah. Target sudah tercapai. Stephen Tong sudah bayar hutang, bukan dia yang bayar, tapi Kristus yang bayar. Kristus sudah bayar utang mengganti Stephen Tong, berarti utangnya Stephen Tong semua dilunaskan oleh Kristus. Setelah Stephen Tong sudah dilunaskan Kristus, Tuhan tidak menuntut lagi. Tuhan tidak menghakimi lagi.
Tuhan sekarang melepaskan saya karena Kristus melunaskan hutang saya. Tuhan mengampuni saya karena Kristus mencapai target Kristus. Dengan demikian, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia. Nah, sebelum ini kita mempunyai percayaan karena Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam teori dari Injil Yohanes 3:16, seperti Tuhan sendiri mempunyai kasih yang cukup untuk mengampuni kita, Tuhan meloloskan kita, Tuhan tidak lagi menghakimi kita, karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa. Itu sebab semua yang percaya kepada Yesus jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Anselm mengatakan tidak bisa. Seperti betul Allah mengasihi sehingga pengampunan diberikan. Yesus datang ke dunia menyelamatkan sehingga Tuhan memberikan keselamatan kepada semua yang dicintai oleh Dia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him shall not perish. Karena percaya kepada Yesus, maka yang beriman tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Anselm mau tanya, Allah kalau dilanggar oleh manusia, manusia kalau sudah berdosa sama Tuhan, manusia menghutang tuntutan Allah, kita harus suci, kita harus adil, tapi kita tidak pernah capek, kita cuma melanggar, kita dihukum. Sekarang soal Tuhan punya tuntutan itu, bagaimana bisa capek? Bagaimana bisa diselesaikan? Dia bilang ada yang melunas, ada yang mengganti kerugian, ada yang melunaskan tuntutan yang tidak dicapai. Maka orang itu harus memuaskan tuntutan keadilan Tuhan. Orang itu harus mencapai tuntutan kesucian Tuhan, sehingga Tuhan rasa puas. Ada orang yang mengganti Stephen Tong mati di atas salib. Ada orang yang melunaskan kesucian yang tidak mungkin dicapai oleh Stephen Tong, dan Tuhan puas. Tuhan bilang, I am satisfied because Jesus come to redeem, Jesus come to replace, Jesus come to fulfill the demand of God. Setelah Yesus memenuhi tuntutan Tuhan, Yesus telah membayar hutang kepada Tuhan. Lalu Tuhan melalui melihat ke dalam Kristus mengampuni orang di dalam diri Kristus. Karena saya hidup di dalam diri Kristus dan Kristus telah membayar hutangku, Allah merasa dipuaskan. Maka Allah mengatakan, aku tidak menghakimi lagi Stephen Tong. Aku tidak lagi membuang dia ke neraka. Aku tidak lagi memberikan hukuman kepada dia, karena ada yang mengganti bagi dia. Saudara-saudara, teori penggantian, substitution, teori penebusan Kristus yang mewakili kita menerima hukuman, Kristus yang memulihkan kemarahan Tuhan supaya kita tidak usah dikutuk, itu adalah teori daripada Anselm. Itu semacam doktrin keselamatan. Jadi Anselm mempunyai dua peristiwa yang besar. Bagaimana membuktikan Allah ada melalui ontological argument. Bagaimana memberikan penjelasan pengampunan dosa melalui penggantian Yesus Kristus. The substitution of Christ as a Savior. And the ontological argument of existence of God. Ini menjadikan gereja di seluruh dunia kembali kepada iman yang sejati. Kita bersyukur Anselm punya sumbangsi sangat besar. Meskipun masih banyak orang yang tidak terlalu percaya dan tidak terlalu menerima argumen daripada ontological, juga tidak terlalu puas
dengan teologi Yesus mengganti kita. Tapi Anselm punya teori ontological sama substitusi ini dalam mentegakkan sesuatu iman kepercayaan orang Kristen seluruh alam semesta. Ini abad ke-11. Sebagaimana dari abad 5 sampai abad 11, 550 tahun setelah Agustinus mati, tidak ada orang terlalu penting sehingga disebut masa kegelapan. Sampai abad ke-11 Anselm muncul. Sekarang dari abad 11 sampai 500 tahun kemudian, abad ke-16 munculnya Martin Luther, Zwingli, sama Johannes Calvin. Juga tidak ada terlalu zaman orang-orang yang penting sekali. Maka itu sebab ada satu zaman yang doktrin tidak kemajuan apa-apa. Tapi zaman itu menjadi zaman yang sangat penting dengan munculnya semacam aliran. Itu namanya skolastisme. Skolastik berarti orang yang pintar sekali, otaknya tinggi sekali. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bukan meneguhkan iman yang penting, meneguhkan pengetahuan, ilmu, pelajaran yang saintifik yang penting. Itu 500 tahun disebut abad pertengahan. Setelah abad pertengahan, abad modern mulai muncul. Abad modern mulai muncul sejak kapan? Engkau bilang sejak René Descartes, atau sejak Spinoza, atau sejak Leibniz. Tetapi saya berkata mulai daripada reformasi. Reformasi sebelumnya ada satu zaman yang sangat penting, tetapi bagi orang iman Kristen bukan terlalu penting. Itu namanya zaman Renaissance. Setelah reformasi muncul lagi satu zaman modern yang sangat penting. Itu namanya Enlightenment. Bahasa Jerman namanya adalah zaman pencerahan. Itu di dalam bahasa Jerman itu Aufklärung. Aufklärung berarti pencerahan, the Enlightenment. Sesuatu pencerahan yang baru bikin dunia menjadi pintar, berpikir yang modern. Nah, in between, di tengah-tengah Renaissance sama Enlightenment, tengah-tengahnya adalah reformasi. Jadi reformasi menyusul sesuatu abad atau zaman, namanya adalah Renaissance, lalu sesudah itu reformasi. Setelah reformasi, Aufklärung, pencerahan. Jadi in between Renaissance and Enlightenment, dijepit di tengah, itu namanya reformasi. Nah saudara, orang Kristen harus lebih mementingkan reformasi lebih daripada Renaissance, juga lebih daripada Enlightenment. Karena bagi orang Kristen, Renaissance sama Enlightenment adalah pergumulan orang pintar yang kurang iman. Mereka pintar, mereka inteleknya tinggi sekali, tapi mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Biar mereka bergumul di dalam pengetahuan mereka, tapi pengaruh iman kepada kita yang paling besar. Dan renewal atau pembaruan gereja dengan iman yang digarap oleh Tuhan yang paling besar, yaitu reformasi. Nah saudara, itu sebab dari abad 11 sampai abad 16, zaman ini zaman yang penting, tetapi bukan penting dalam iman, penting di dalam pengetahuan dunia. Ini namanya pengetahuan zaman Renaissance. Zaman Renaissance mempunyai beberapa ciri khas. Mereka akan mempusatkan kepintaran manusia dan rasio manusia, dan mereka mendirikan sesuatu zaman yang baru. Kenapa manusia penting? Renaissance mengatakan pada manusia tanpa Tuhan,
tanpa kitab suci, tanpa iman kepada Kristus, sudah sangat hebat, sangat pintar, dan bisa mencapai pengetahuan yang tinggi sekali. Buktinya, sebelum Yesus lahir, sudah ada Sokrates, sudah ada Plato, sudah ada Aristoteles. Ketiga orang ini memuncakkan pemikiran manusia di dalam pengertian alam sampai setinggi-tingginya. Kira-kira 550 tahun sebelum Kristus, belum ada Injil, belum ada perjanjian baru, belum ada orang Kristen. Orang Greek sudah bisa mempelajari astronomi. Orang Greek sudah menghitung akan alam semesta. Orang Greek sudah memikirkan bagaimana pakai rasio, lalu memperkembangkan logika, pengetahuan modern. Saudara-saudara, pada 570 tahun sebelum Yesus, ada seorang yang berada di Miletus. Namanya adalah seorang Gerika yang berani katakan, tanggal 26 Mei engkau tidak akan melihat matahari. Orang bilang, kamu dewa kah? Kamu setan kah? Kamu bisa membicarakan seperti orang-orang yang tahayul atau seperti nabi-nabi agama yang lain. Kenapa engkau berani mengatakan tanggal 26 Mei hari itu tidak melihat matahari? Mereka bilang, tidak usah repot, tidak usah debat, kita tunggu saja melihat hari itu apa yang terjadi. Mereka tunggu Mei 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sampai Mei 26 mereka lihat betul-betul datang matahari. Wah, mereka kaget. Hebatnya orang ini. Kenapa dia bisa tahu hari ini tidak ada matahari? Kenapa dia bisa tahu hari ini gelap gulita? Sebenarnya hari itu matahari tidak terbit, bukan tidak terbit. Terbit, tapi tidak kelihatan. Kenapa? Karena gerhana. Tahu gerhana? Matahari gerhana kelihatan gelap, seluruh bumi hitam. Sebab apa? Tidak bisa lihat matahari. Nah, orang ini namanya Thales. T-H-A-L-E-S. Thales. Waktu Thales meramalkan hari itu tidak ada matahari, orang mentunggu sampai hari itu betul-betul tidak matahari. Mereka kaget. Ini dewa kah? Atau ini nabi kah? Ini orang ajaib, orang agama kah? Atau orang dari setan? Mereka cari dia. Kenapa engkau bisa memikirkan hari itu tidak ada matahari? Dia bilang, saya hitung. Dari mana hitung? Dari pandang astronomi. Bagaimana pandang astronomi? Dia membedakan setiap gerakan bintang sampai di mana. Sampai satu hari matahari dan bulan dan bumi menjadi satu garis. Maka waktu saya melihat matahari, saya melihat bintang dulu. Bintang itu lebih kecil, matahari jauh lebih besar. Matahari lebih besar jutaan kali bintang. Tetapi karena bintang dekat, sehingga saya lihat bintang besar. Matahari jauh, saya lihat matahari kecil. Waktu bintang jalan sampai satu hari persis di depan matahari, saya akhirnya hanya lihat bintang, tidak lihat matahari. Cahaya matahari ditutup oleh bulan yang meskipun kecil, tapi karena dekat seperti besar. Matahari meskipun besar, karena jauh seperti kecil. Akhirnya hari itu tidak ada matahari. Oh begitu. Orang bilang, kalau begini engkau hebat ya, engkau pinter ya, engkau dapat nubuat melalui Roh Kudus? Tidak. Dari malaikat? Tidak. Engkau mengetahui ini kenapa? Karena saya hitung peredaran bintang-bintang sama garis engkel. Semua daripada bintang dan bintang di dalam keadaan mutual relationship. Nah, itu sebab Thales dianggap orang paling bijaksana di dalam zaman itu.
Nah itu 200 tahun sebelum Aristoteles, 200 tahun sebelum Plato menjadi orang pintar di dunia, dia sudah ada. Sesuai itu di bawah dia masih ada 2 orang. Satu Anaximander, satu Anaximenes. Ketiga orang ini namanya Milesian School. The School of Miletus. Di Miletus, pinggir Turki, sebelah kiri, bagian bawah sedikit dari Efesus. Itu kota kecil itu menghasilkan 3 orang ini. Milesian School, Thales, Anaximander, Anaximenes. Lalu orang-orang waktu itu menyelidiki angkasa, menyelidiki bintang, jaraknya berapa, bikin perhitungan, semua cocok luar biasa. Jadi zaman sebelum Yesus lahir, manusia sudah pintar seperti itu. Mereka belajar algebra, mereka belajar akan matematika, mereka belajar akan kimia, belajar akan semua pengetahuan di dalam alam. Nah saudara-saudara, ini orang-orang sebelum Yesus sudah sanggup mempelajari, sanggup menghitung, sanggup menaksir, dan sampai memberikan segala penjelasan tepat luar biasa. Itu sebab mereka mempelajari alam semesta. Jadi manusia yang mempelajari alam semesta, mereka menganggap seluruh alam semesta itu ada isinya, ada dalilnya, ada prinsipnya, dan bisa dihitung. Sebab mulai timbul pengetahuan mau menyelidiki segala sesuatu di luar diri manusia, tetapi tidak bicara tentang manusia, cuma bicara tentang matahari, bulan, bintang, hari, jarak, alam semesta. Nah itu adalah satu kepintaran manusia di dalam zaman Greek. Pada abad 11 setelah Anselm mempunyai pikiran sebelum ada Yesus Kristus, kok sudah pintar kayak begini? Berarti tanpa gereja pun dunia bisa jalan. Tidak usah iman kepada Tuhan pun manusia bisa hidup. Maka mereka menjadi antroposentrik. Jangan bicara agama, jangan bicara iman. Mari kita gali diri kita. Karena nenek moyang kita sebelum ada Kristen sudah pintar kok. Maka mereka mengkembalikan zaman kepintaran manusia, lalu mengulangi apa yang pernah terjadi. Itu namanya the revival of the ancient wisdom. Perkembangan melalui bijaksana kuno. Nah ini dianggap Renaissance. Berarti the rebirth of the ancient Greek wisdom, the rebirth of anthropocentric search of the wisdom. Bagaimana mengkembalikan manusia yang dulu pernah pintar, kita membangkitkan kembali semangat itu. Kita menemukan kemungkinan manusia berkembang itu. Tidak usah terlalu bersandar kepada Kristen. Maka Renaissance mulai terjadi abad 11, 12, 13, 14, 15, sampai 16 berhentinya reformasi keluar. Dan Renaissance disambung dengan reformasi. Reformasi disambung dengan namanya pencerahan. Itu Aufklärung atau Enlightenment. Sesudah itu baru timbul pengetahuan-pengetahuan lain lagi. Dan pengetahuan lain dari filsafat, mulai dari Perancis, René Descartes. Dari Jerman adalah orang namanya Leibniz. Dari Belanda namanya Baruch Spinoza. Nah 3 orang rasionalis dibandingkan sama yang di dalam negara Inggris, Berkeley. Lalu adalah orang-orang lain yang namanya adalah David Hume. Lalu ada orang-orang lain, Francis Bacon. Jadi 2 arus. Saudara-saudara, kekristenan berkembang sendiri, yang tak Kristen berkembang sendiri. Dan mereka menganggap tak usah Kristen,
bisa menemukan pengetahuan yang pintar berdasarkan kerika yang kuno. Kerika yang kuno telah mencapai ketinggian, sampai keunggulan pengetahuan manusia luar biasa tanpa Kristen. Setelah Kristen datang, apa menjadi sumbangsinya? Apa menjadi keunggulan? Baru dipikir lain lagi. Nah saudara-saudara, di dalam Renaissance pertama-tama Petrarch yang penting sekali. Sesudah itu adalah Alighieri, namanya adalah Dante. Dante literatur, Petrarch literatur, syair, retorika, dan semua pengetahuan yang lain berkembang terus sampai musik, berkembang terus sampai lukisan, berkembang terus sampai arsitektur, sampai segala pengetahuan segala bidang. Di dalam musik mulai muncul bagian-bagian pengejaran akan alat yang terbaik, pakai benda yang paling jitu, pakai teknik yang tertinggi. Akhirnya Renaissance menemukan alat musik Renaissance yang merubah musik dunia. Setelah Renaissance, art antiqua, art nova, ini semua istilah Latin sampai abad ke-17, abad ke-18. Tetapi banyak orang waktu itu sambil menjadi orang yang menemukan pengetahuan, juga orang yang beriman kepada Tuhan. Dan di Italia ada satu kota kecil namanya Cremona. Cremona di belakang ada hutan yang anginnya sepoi-poi, membuat semua kayu kena angin daripada yang sepoi-sepoi itu, kayunya menjadi kering dan bagus sekali. Lalu mereka ambil kayu dari Cremona, dipotong, dikeringkan dengan matahari, lalu menjadi kayu terbaik di dunia. Untuk bikin apa? Bikin biola. Biola yang bikin dari kayu Cremona itu. Nanti biola sudah jadi, tidak lebih dari 400 gram. Ringan sekali. Tapi suaranya enaknya luar biasa. Saudara-saudara, Cremona menghasilkan kayu itu sehingga lebih terkenal dari kayu di Inggris, kayu di Perancis, kayu di Jerman, kayu di Rusia, menjadi kayu terbaik di dunia bikin alat musik. Dan alat musik zaman itu jatuh di dalam 3 keluarga. Keluarga pertama, keluarga Amati. Kedua, keluarga Stradivari. Ketiga, keluarga Guarneri. Dan orang mewakili 3 kelompok ini, keluarga Amati, dia punya biola sampai sekarang bisa 1-2 juta dolar. 15 sampai 30 miliar satu biji. Sesudah Amati mati, maka yang kedua keluarga Guarneri, keluar Stradivari. Stradivari membuat biola lebih baik daripada Amati. Sekarang satu biola bisa 100 miliar. Karena suaranya lain, cara peliturnya lain, bentuknya, ringannya, tebalnya kayu, ukirannya, bengkoknya, semua lain. Dan manusia berusaha bikin biola, sama-sama kayu, sama-sama murah, tapi keluar suara kenapa lain. Seluruh dunia mempelajari teknik daripada Stradivari, berusaha bikin biola yang baik, akhirnya dah jadi. Jadi biola yang paling murah sekarang 1 juta, 2 juta sudah boleh beli. Bikinan mana? Bikinan Cina. 2 juta, 3 juta sudah bisa. Biola yang lebih bagus 15 juta, 20 juta. Bikin Itali yang lebih murah sedikit 8 juta. Bikin Perancis lebih murah lagi 6 juta. Bikin Inggris. Semua ada tingkatannya. Kenapa ya? Dari Itali paling mahal. Karena kayunya beda. Karena teknik yang beda. Yang paling beda otak jeniusnya. Jadi biola yang paling mahal di dunia sekarang kira-kira
30 sampai 50 M satu biji. Engkau beli yang sama kelihatan lebih bagus, pelitorin lebih kilap. Sama gopeceng, sama 2 juta. Tapi yang dia punya miliatan tua-tua jelek-jelek. Karena suaranya bagi keluar seperti suara orang yang nangis, bikin hatimu tergetar. Seperti sesuatu soprano yang menyanyi di dalam gunung, bikin hatimu terharu. Nah ini dibikin lebih mahal 10 kali 20 dari piano. Piano ini sekarang harga yang baru 5 M. Piano di rumahmu kok cuma 50 juta. Lain sekali ya. Kita sekarang tidak bicara banyak. Tapi biola lebih mahal 20 kali dari piano ini. Biola yang paling mahal bisa berpuluh-puluh miliar. Orang yang bikin kedua namanya Stradivarius. Stradivarius bikin piano kira-kira tahun 1640 sampai 1703. Nah coba gambarnya dimunculkan lagi. Piano dari Stradivarius ini kelihatan gelap, kelihatan tidak terlalu mengkilap, tapi dia punya suara lain sekali. Dia bikin berapa? Dia bikin 1740 biji. Lalu dari dia bikin sampai sekarang sudah hampir 500 tahun. Dari 1680, sekarang 2023. Di dalam 400-500 tahun ini, piano ini sekarang masih ada, kira-kira masih sisa 400. Berarti sudah ada 1000 lebih yang rusak-rusak. Saben tahun ada yang rusak-rusak, tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa dibereskan. Kalau bisa dilem lagi, bisa diperbarui lagi, strukturnya mahalnya luar biasa. Nah, biola daripada Stradivarius sudah hampir sisa 400. Dari Guarneri lebih keras suaranya, tapi tidak sehalus dari Stradivarius. Sehingga di dalam semua konser musik biola yang dimain pakai ini. Nah saudara-saudara, setelah itu maka dari abad 11 sampai 15 zamannya namanya Renaissance. Tetapi iman tidak kuat. Zaman ini di iman apa yang terjadi? Yaitu terjadi skolastisisme. Skolastisisme abad 400 tahun menyelidiki pikiran-pikiran dan bisa digabung dengan iman atau tidak. Dan ini zaman menjadi zaman kepintaran manusia yang kurang pentingkan iman kepercayaan. Nah saudara-saudara, dalam penganalisaan saya mengenai zaman, sejarah, sampai abad 20 kita ada gereja Reform Injili Indonesia. Kita mau belajar apa? Kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang pengetahuan dan sebagainya. Dan saudara-saudara, mengenai bagaimana membuktikan jikalau Tuhan itu ada. Setelah Anselm mulai muncul 4 hal. Cosmological argument, teleological argument, ontological argument, dan terakhir moral argument. Waktu yang selanjutnya kita akan terus menjelaskan, teliti, tapi bikin engkau orang pintar yang tidak sembarangan. Harap kita mempunyai iman yang kuat, tetapi jangan keluar daripada kitab suci. Tuhan pimpin kita. Mari kita hari ini sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami, jadikan kami orang-orang Kristen yang bukan bodoh, bukan anggap diri pintar, dan bukan menutup diri. Tapi kami mau terbuka dan kami mau belajar banyak dari segala sesuatu yang bersangkut dengan iman kita. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan iman rasuli kita bersama semua orang suci di dalam segala zaman. Semua bersama-sama. Sekarang kita akan tayangkan iman rasuli. Semua bersama-sama bicara. 1, 2, 3. Aku percaya kabar Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu nomor 4, Jadikan Aku Saluran Berkat, dan saudara mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan. Dalam hidup berlimpah banyak keluh dan kesal, beri terangmu di tempat gelap itu, hirangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Bila apa yang diberi padamu, kasihilah Tuhanmu. Genapkan seluruh pelayananmu, tolong yang tak berdaya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Sama-sama berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa di dalam sorga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami juga mengucap syukur setiap berkat-Mu, pemeliharaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup setiap kami. Kami membawa persembahan ini ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menggunakan persembahan ini menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Yang saya sampaikan, yang pertama adalah mengenai kelas katekisasi. Silahkan tayangkan. Kelas katekisasi akan dimulai kembali di Kapel Hosana, terbuka bagi jemaat yang ingin mengikuti sakramen baptis kudus, sidis, CD, atestasi, dan sudah beribadah secara rutin di GRI selama 6 bulan ya. Jadi katekisasi, pendaftarannya dibuka 16 Juli. Nanti saudara diharapkan untuk ikut jika yang ingin untuk bergabung dalam gereja kami. Pengumuman yang kedua adalah Lost and Found dari NRTC. Ada banyak barang yang tertinggal dari anak-anak NRTC. Jadi tolong diambil barang-barang yatim piatu itu supaya tetap menjadi manfaat bagi saudara ya. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan mengembalikan segala kemuliaan pada Tuhan. Kita nyanyi doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian pada hari Minggu telah selesai.